والشكر علينا. 16 dari kitab Al-Imam Dzahabi rahimahullah, seorang ulama karismatik abad ke-6 ke-7 Hijriah yang merupakan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fikihnya. Beliau membawakan lanjutannya, di antaranya nomor ke-16, Al-Kabirah Sadisah wa Sadisah Asyrah, dosa besar ke-16, Ghasyul Imam Ar-Ra'iyah wa zulmuhu lahum, menipunya seorang pemimpin dan menzolimi kepada rakyatnya. Hadirin, Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayatnya dalam surat Asy-Syura pada ayat ke-42. Innamas sabilu 'alal ladzina yazlimunan nas. Sesungguhnya sabil, kita tahu arti sabil apa? Fi sabilillah. Artinya apa? Jalan. Sabilillah, jalan Allah. Ini artinya bukan jalan. Ini artinya dosa. Innamas sabilu, sesungguhnya dosa itu adalah 'alal ladzina yazlimunan nas, yaitu tertuju kepada orang yang menzolimi orang lain. Wa yabghuna fil ardi bighairil haqq, dan berlaku melampaui batas di permukaan bumi dengan tanpa perkara yang hak. Ulaika lahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang teramat pedih. Hadirin, Imam Dzahabi membawakan hadisnya, sebenarnya pemimpin ini dari strata yang paling sederhana, keluarga. Beliau bawakan ayatnya ya dalam hadis sahih riwayat Al-Imam Bukhari, Al-Imam Muslim, tentang ayat kullukum ra'in, kata baginda, setiap kalian adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan setiap pemimpin pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. Al-imamu ra'in, pemimpin tertinggi satu negara, imam, presiden atau perdana menteri, adalah pemimpin bagi rakyatnya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, ya, pasti akan ditanya tentang kepemimpinannya. War rajul, seorang laki-laki, ra'in fi ahli, pemimpin di keluarganya, gitu ya. Jadi kalau urutannya itu dari seumpamanya dalam satu pemerintahan, presiden kepada bawahannya, menteri kepada bawahannya, kemudian sampai RT pemimpin, ya, sampai ke pemerintahan yang paling sederhana, keluarga. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, kata Rasul, keluarga juga ditanya akan kepemimpinannya dalam keluarganya itu. Jadi seorang kepala keluarga yang zolim, yang menyia-nyiakan anak istrinya, yang tidak memberikan nafkah, tidak mengajari ibadah, demikian sampai ke atas, ya, yang tidak mensejahterakan sumpamanya, atau dia menzolimi dari segi kezoliman kayak Fir'aun lah. Bagaimana Bani Israel ditindas sejadi-jadinya, bahkan masuk dalam ranah tauhidnya, karena Fir'aun ini takut akan kerajaannya runtuh, dibunuhlah bayi-bayi sampai 70.000 bayi tidak berdosa, karena dia mendapat mimpi, dan artian mimpi dari para ahli sihirnya akan datang lahir seorang anak bayi yang akan menghancurkan kerajaannya. Wal mar'atu, sampai istri pun ra'iyatun fi baiti zawjiha, istri itu pemimpin di rumah suaminya. Ketika suaminya keluar dari rumahnya untuk mencari nafkah, maka pemimpin saat itu sang istri. Kalau istrinya kerja juga, kata Rasul, wal khadim, pembantu, pemimpin juga nih Pak, ya. Wal khadim, pembantu, ra'in, pemimpin, fi mali sayyidih, dalam menjaga harta majikannya. Wa mas'ulun an ra'iyatih, pembantu juga ditanya itu. Artinya setiap orang yang mempunyai
bawahan, orang yang harus diayomi, itu dia harus menempatkan pada porsi yang terbaiknya. Hadirin, tetapi kalau dalam strata pemerintahan tertinggi dalam satu negara, baik presiden, perdana menteri, atau kalau sistemnya monarki, kerajaan, kayak yang berlaku di Brunei gitu kan tidak ada presiden. Kayak berlaku di Saudi Arabia, kan tidak ada presiden. Itu kan monarki absolut. Nah hadirin, pemimpin tertinggi ini kalau berbuat adil, justru masuk surganya lebih tinggi pahalanya. Ini Rasul yang sabdakan juga dalam hadis Sahih Bukhari. Ingat tidak Pak, ketika Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok orang yang dia akan mendapat naungan dan tidak ada naungan selain itu. Baginda Rasul menyebutkannya adalah pertama kali al-imamul adil, pemimpin yang adil. Coba kita tampilkan dulu hadisnya. Jadi kalau seorang pemimpin betul-betul berbuat keadilan, justru pahalanya lebih hebat, melampaui ahli ibadah yang 6. Kan 7 nih. Yang pertamanya pemimpin yang adil. Coba kita baca dulu. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Bukhari, nomornya masih awal-awal 629. Ya. Hadirin, Nabi bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan orang nanti yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Kita tahu di padang mahsyar itu bukan main gentingnya keadaan kita, ya. Seorang anak tidak kenal dengan ayah, ibu, anak, istrinya, berlari mereka daripada orang-orang yang dikenal, ya. Kecuali 7 orang ini. Yang pertama apa kata Nabi? Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Coba kita baca dulu. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadati rabbih, anak muda yang selalu ibadah. Dia kerja, dia kuliah, dia beraktivitas, tapi tidak tinggal sholat berjamaah, tidak tinggal ngaji. Anak muda kayak begini dibanggakan nanti di padang mahsyar. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Seorang laki-laki yang hatinya selalu, laki-laki dan perempuan yang hatinya selalu terpaut ke masjid-masjid. Senantiasa mau ke masjid aja, mau meramaikan masjid, memakmurkan masjid, baik dari segi ibadahnya atau dari pemberian materinya kepada masjid, ya. Yang keempat, warajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang beriman yang bercinta kasih karena Allah dalam rangka menjalin ukhuwah Islamiyah. Atau kita boleh katakan orang Islam yang menjalin ukhuwah Islamiyah, bukan malah merusak ukhuwah Islamiyah. Ada nggak? Emang ada ustadz yang merusak ukhuwah Islamiyah? Banyak Pak. Seperti yang 2 pekan lalu saya bahas. Ini nggak ada dalilnya nih, padahal ada. Ini bid'ah nih, padahal tidak bid'ah. Perbedaan pendapat berarti nggak usah berstatement begitu. Ya. Tidak usah berstatement yang betul, yang ini salah. Sekarang kalau kita buktikan secara data aja, seperti pemahaman bid'ah. Pemahaman bid'ah dari salafus soleh itu adalah ada yang baik. Orang-orang sekarang bilang sebagian kecil lah, nggak ada, bid'ah semua sesat. Udah, jadinya perbedaan pendapat. Yang begini mah nggak bakal kelar sampai kapan. Jaga aja ukhuwah Islamiyah terbaiknya. Silakan. Yang maulidan silakan, saya tidak. Oh cakep kayak begitu. Dengan tidak mengeluarkan statement, itu bid'ah, sesat, masuk neraka. Masa iya sih pemerintah Indonesia menetapkan maulid jadi tanggal merah? Jadi masuk neraka juga, ulamanya masuk neraka, majelis ulama yang membolehkan masuk neraka. Nggak logik hadirin. Itu memecah ukhuwah Islamiyah. Ini bagus nih kalau ada siapa kira-kira yang mempunyai payung hukum untuk menyederhanakan ceramah-ceramah ustadz-ustadz seperti itu. Yang tidak menyalahkan gitu Pak. Buatlah kesejukan. Anda mau kunut nggak kunut silakan. Tapi yang bilang apa? Bid'ah, gitu. Salah. Karena posisi bid'ah dalam pemahaman mereka itu masuk neraka. Baik. Jadi orang yang menjaga ukhuwah Islamiyah mendapat naungan nanti Pak.
Wa rajulun talabathum ra'ah dzatu mansab wa jamal, laki atau perempuan yang diajak berbuat mesum, berbuat zina, tapi mereka berkata, inni akhafullah, sungguh saya takut kepada Allah. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam shimalu ma tunfiq yaminuh, seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui. Ini kiasan dari Rasul, begitu ikhlasnya dia berinfak. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, seorang yang menangis kepada Allah Ta'ala karena dosa-dosanya, berzikir, mengingat Allah, beristighfar pada keheningan malam, berdua dengan Allah Ta'ala, air matanya bercucuran. Dia menyesali dosa-dosanya, ini masuk dalam kategori yang demikian. Hadirin kita lihat, dari semua 7 orang ini, yang paling tinggi siapa? Yang pertama disebutkan oleh Nabi, Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Anda tahu tidak sebabnya kenapa? Hadirin, kalau pemimpin adil menjadi orang yang baik, masyarakat ibadahnya nyaman, masyarakat masalah pendidikannya nyaman, ekonominya nyaman, itu pahala semua untuk orang yang membuat kebijakan. Ya, warga saling tenggang rasa, bertoleransi, saling guyub dengan kebaikan daripada pemerintah yang begitu hebatnya menjadikan sebuah keamanan, rasa nyaman bagi rakyatnya. Pahalanya semua untuk orang yang buat kebijakan itu. Kalau rakyatnya yang merasa nyaman, bahagia 200 juta, pahala orang yang sholat 200 juta untuk pemimpinnya tadi. Begitu. Ya, baik. Nah hadirin, ini diantaranya kalau hadisnya dibawakan oleh Al-Imam Zahabi rahimahullah dalam hadis Sahih Muslim, kata baginda, man hamala alaina silah, siapa yang menyodorkan pedangnya, senjatanya kepada kami, orang Islam dibunuh, orang Islam dikejar-kejar, falaysa minna, bukan dari golonganku, wa man ghasyana falaysa minna, siapa juga yang menipu, maka bukan dari golongan kami. Hadirin, kemudian dosa besar yang ke-17, kita masuk yang ke-17, Pak. Yang ke-17 adalah al-kibru, sombong. Ini mirip-mirip kayak yang tadi nih, Pak. Menjaga ukhuwah Islamiyah, ya, bertoleransi sesama umat Islam dengan perbedaan pendapat, gitu ya. Karena di Indonesia ini kita tidak ada sistem kemuftian. Kita sistemnya majelis ulama. Kalau Malaysia ada sistem kemuftian, maka mufti itu mengeluarkan satu fatwa begini-begini. Ya, terutama mufti negara, nanti yang ada payung hukum dari negara kalau dia berbuat satu fatwa. Hadirin, al-kabira as-sabi asyarah, dosa besar yang ke-17, al-kibru, sombong. Sombong ini sebesar biji sawi pun tidak akan masuk surga. Sebesar biji sawi, Pak. Baik itu dari segi ilmu agama, pangkat, jabatan, harta, warna kulit, kegantengan, nasab keturunan, kecantikan, status ekonomi, strata pendidikan. Itu kalau membawa seseorang menjadi sombong sedikit aja, sebesar biji sawi dalam hadisnya, enggak masuk surga. Tentu ini permainan hati yang harus kita, kalau ada perasaan itu, ya Allah saya enggak ada apa-apanya, ini semua dari Engkau ya Allah. Dibarengi dengan ucapan yang terarah, tindakan yang baik. Nah hadirin, kita buka hadisnya dari Al-Imam atau ayatnya dulu. Ayatnya dibawakan oleh Imam Zahabi pada surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat ke-27. Wa qala Musa inni uztu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab. Enggak ada harokatnya nih. Wa qala Musa, Allah menceritakan tentang Nabi Musa, inni uztu bi rabbi wa rabbikum, sungguh saya berlindung kepada Allah Ta'ala Tuhanku dan Tuhan kalian, min kulli mutakabbir, dari setiap orang yang menyombongkan dirinya, la yu'minu biyaumil hisab, apakah dia tidak beriman tuh dengan hari pembalasan, ngapain nyombongkan diri? Ya, hadirin para jamaah dirahmati Allah, iblis ini dikeluarkan, kalau Bapak sekalian membaca sejarah iblis dalam tafsir-tafsirnya,
Iblis adalah hamba Allah yang sangat soleh di dalam sorga. Pemegang kunci-kunci penting dalam sorga. Tapi dia kafirnya gara-gara ada rasa sombong, Pak. Dia bukan tidak beriman, ya Allah saya kafir kepada engkau, bukan. Kafirnya gara-gara sombong. Coba kita buka ayatnya. Dalam apa? Dalam Al-Baqarah ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Dan ingatlah ketika kami perintahkan kepada malaikat usjudu li Adam, sujudlah kepada Nabi Adam. Ini kok Ustaz Allah perintahkan sujud kepada makhluk? Sujud di sini artinya sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Ya. Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud kecuali siapa? Iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan menyombongkan dirinya. Apa yang mau disombongin, Pak? Kita lahir tanpa sehelai benang, kita mati juga tanpa sehelai benang. Kain kafan pun yang membalut jenazah kita nanti, itu karena kewajiban orang yang hidup. Enggak ada apa-apanya. Kalau dalam hadis qudsi, innal kibriya ridai, sungguh sombong itu selendangku, kata Allah. Siapa yang mengambilnya dari aku akan siksa dia. Nggak ada yang perlu disombongkan dari seorang manusia, Pak. Ya, makanya filosofis padi itu udah paling bener dah bicara masalah beginian. Padi makin tunduk dia, makin dalam ilmunya, pangkatnya, jabatannya, hartanya, asetnya, ya makin berat dia padi, makin berisi, makin begitu. Ya, filosofis padi udah paling hebat dalam masalah ini. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, Imam Zahabi juga membawakan tuh dalam surat An-Nahl, innahu la yuhibbul mustakbirin, ayat 23. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan dirinya. Coba kita lihat apa kata-kata Qarun, Pak. Kata Qarun apa? Dia katakan seluruh daripada harta saya, kekayaan saya, kata si Qarun, ini adalah daripada my effort, my struggle, my knowledge, kata si Qarun dalam surat Al-Qasas. Coba kita buka itu dalam surat ke-28, surat Al-Qasas, ya, pada ayat ke-78. Di situ Allah firmankan bagaimana kisahnya Qarun tuh. Qala innama utituhu min ilmin indi. Berkatalah Qarun, ini harta yang saya dapatkan semua dari ilmu saya. Kan repot. Nggak ada sangkut paut sangkut paut kerja Tuhan katanya. Padahal semua adalah takdir siapa? Allah. Hadirin, rata-rata pebisnis kan bukan dia bisnis langsung jadi, tidak. Dia coba-coba dulu. Dia bisnis otomotif nggak berhasil. Bisnis kuliner nggak berhasil. Bisnis alat berat nggak berhasil. Akhirnya dia bisnis masalah ini, akhirnya jadi berhasil. Itu emang coba-coba gitu. Takdirnya memang di situ. Bukan dia langsung bisa, saya bisnis ini adalah kemampuan saya. Tidak, semua dari Allah sudah. Letakkan kepada Allah. Sekalipun kita wajib ikhtiar. Doa, ikhtiar, usaha, seperti itu. Nah, dalam hadisnya, Rasulullah SAW bercerita bagaimana, ya, dalam hadis Sahih Muslim, bagaimana Qarun ditenggelamkan dengan hartanya sepenuh-penuhnya. Hadirin, para ulama menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Qarun itu kunci gudangnya saja dibawa sama 8 sama 9 onta itu masih kurang. Kayak tukang pos, Pak. Motor tukang pos kan ada 2, namanya tas apa sih yang begitu? Disampirkan kanan kiri itu. Ya udah, tas tukang pos ya, Pak. Bisa bayangkan itu? Nah, itu isinya kunci-kunci gudang. Sampai 9 onta kayak begitu, masih kurang. Ini baru kuncinya doang. Kunci tempat penyimpanan harta Qarun. Ya, coba kita lihat. Tapi dia sombong. Ya, siapa yang lebih hebat dari saya? Kayak kaum Samud. Ya, kayak kaum Ad. Mereka berkata, man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih hebat dari aku? Allah hadirkan suara menggelegar aja, habis. Pokoknya udah banyak tuh kisah-kisah orang sombong dalam Al-Quran yang tidak berakibat radhiyallahu anhu.
Tapi akibatnya laknatullah alaih. Nabi bersabda, "Inna rajulan mimman kana qablakum." Sungguh ada seorang laki-laki dari orang yang hidup di zaman sebelum kalian. Yatabakhtar fi hullatin, yang dia menyombongkan diri dalam pakaian kebesarannya. Hadisnya nggak komplit. Nih, kita buka hadis yang lain. Mirip-mirip, ada kelanjutannya. Bainama rajulun yatabakhtar yamshi fi burdai. Ketika ada seseorang, dia berjalan dengan baju kebesarannya. Qad a'jabathu nafsuh. Dia bangga sama dirinya. Ingat hadirin, bangga sama diri nggak bagus. Mau masalah apapun, apalagi yang paling tercela, Pak. Saya kayaknya nggak ada yang kayak saya nih. Saya baca Qur'annya sehari 1 juz. Puasa saya Nabi Daud. Bangga terhadap diri dalam ibadah, itu buruk jadinya hadirin. Katakanlah, saya nggak bisa apa-apa ya Allah, ini semua dari Engkau. Makanya kalau hadirin ada amalan-amalan yang hebat, usahakan ditutup rapi-rapi, Pak, sebagaimana kita menutup aib kita. Anda istiqomah nih sholat tahajud, katakanlah 11 rakaat istiqomah, baca Quran 1 juz, simpen rapi-rapi. Kenapa? Karena biasanya kalau kita beramal besar gitu, kayaknya nih mulut usil aja, mau ngomong aja tuh. Saya mah nggak banyak, Pak, puasa, Pak. Cuma Senin Kemis aja, Pak, istiqomah gitu. Saya nggak banyak sih, Pak, untuk umroh. Paling nggak 2 tahun sekali. Nggak usah diomongin. Kecuali betul-betul ada pelajaran di situ yang orang bertanya. Gitu ya. Itu pun usahakan dirahasiakan. Makanya memuji orang yang tidak sholahiyat rohaninya, memuji kepada orang yang hatinya nggak bagus, itu haram, Pak. Anda menyebabkan dia sombong nanti tuh. Wih, Bapak hebat ya. Makin besar kepalanya. Anda menyebabkannya itu, nggak usah puji. Kalau toh terpaksa, Masya Allah ya Pak, Allah anugerahkan Anda bisa seperti ini. Pakai kata-kata Allah. Hadirin, ada seorang penyanyi loh, siapa sih itu yang dari Timur atau siapa yang? Ramin, siapa namanya? Siapa namanya, Mas? Antum kan orang pariwisata nih. Namanya siapa tuh artis, Pak? Ramin apa siapa? Iya, Laode. Ini saya pun terkagum-kagum. Kalian tuh kalau muji saya jangan muji. Bilang Allah yang hebat. Ucapkan Allah dulu. Itu artis kayak itu keren loh, Pak. Saya nggak ada apa-apanya, semua nggak ada apa-apanya kita. Jadi kalau kalian mau muji artis anu, aktor anu, bilang, Masya Allah ya Allah berikan kamu begini gitu. Cakep itu orang, gitu ya. Sekalipun saya nggak setuju dengan musiknya ya Pak. Maksudnya omongannya itu loh. Omongannya itu. Musik yang konser campur laki perempuan itu saya tidak berfatwa. Boleh kalau ditanyakan fatwa gitu ya. Baik. Dia bangga terhadap dirinya nih. Fakhasafallahu bil arda. Allah tenggelamkan dia ke dalam perut bumi. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Qarun itu masuk ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Dari hadis ini hadirin, sombong itu haram. Bangga kepada diri sendiri haram. Harta yang kita dapati wajib zakatnya. Kemudian juga ya, kalau Anda menemukan benda lagi gali-gali di belakang rumah, ada sebongkah emas, tidak boleh Anda katakan harta korun. Katakanlah ini harta temuan. Kenapa? Kalau Anda katakan harta korun, bertentangan dengan hadis ini. Yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah. Harta korun terus masuk ke dalam perut bumi sampai hari kiamat. Jadi yang di atas bumi itu yang tersisa kali Ustadz. Bukan, jangan bilang harta korun. Katakanlah harta temuan. Nanti kalau emang itu tidak disita negara, Anda menjual, wajib untuk bayarnya zakatnya 20%. Emas segini Pak Anda dapetin sekilo, Anda jual harganya 2 miliar, maka zakatnya berapa berarti? 200 juta. Itu zakat paling tinggi nilainya. Zakat rikas, barang temuan. Baik, hadirin, setiap ilmu bersangkut paut dengan, ini kita masalah sombong, tapi masuk ke dalam masalah zakat juga, apa juga gitu ya. Hadirin, ini sudah, mana nih panitianya? Ini ada pengurusnya, sudah ya Mas? Jam 12:30 enggak? Dikit lagi. Hadirin, yang ke-17, syahadatuz zur, saksi palsu.
saksi palsu ini tidak lepas dari peradilan. Atau secara individu, ya kalau individu kan berarti dalam tidak peradilan. Kalau biasanya individu tuh mudorotnya lebih sedikit sekalipun dosa. 2 orang nih, teman dia minta saksi, nih lihat nih, ini saksinya loh Bapak ini, saya nggak mencuri loh Pak. Ya udah selesai gitu kan. Mohon maaf, semuanya bohong gitu ya. Dosanya cuma 1 orang 2 itu. Tapi kalau di pengadilan, kalau berbohong untuk perkara yang urgen banget, dosanya bisa se-Indonesia begitu. Bisa dipaham Pak? Hah? Kalau itu saya nggak tahu ijazah palsu itu. Kalau itu di luar maksudnya kita serahkan aja kepada yang berkaitan masalah ini. Maksudnya hadirin, contoh gampangnya di pengadilan. Si Anu tidak korupsi, lalu lawan hukumnya, lawan tanding di pengadilan itu dia hartanya lebih banyak. Dia main belakang sama hakim semuanya. Akhirnya dia berikan kesaksian. Saya menyaksikan dia korupsi gini. Ternyata di hadapan Allah nanti di akhirat tidak. Ya, itu dosanya besar sekali. Makanya di sini ya kata Imam Zahabi, syahadatu zur asyirku billah. Sampai orang yang bersaksi palsu dihubungkan dengan syirik kepada Allah marratain. 2 kali itu Allah katakan dalam ayatnya itu. Walladzina la yashhaduna zur. Orang-orang yang tidak memberikan persaksian saksi palsu. Ini hadisnya hadirin terakhir ya, Nabi sabdakan tentang ada dosa besar yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Bukhari. Nabi bersabda, su'ilan Nabi anil kabair, beliau ditanya tentang dosa besar. Qala, Nabi bersabda, al-isyraku billah, syirik kepada Allah, wa uququl walidain, durhaka kepada ibu dan bapak, wa qatlun nafs, serta membunuh jiwa yang tidak berdosa, yang tidak bersalah, wa syahadatu zur, saksi palsu. Ya. Hadirin para jamaah dirahmati Allah, dosa besar ini dibicarakan dan disebarkan dan diwanti-wanti supaya umat Islam tidak mengerjakannya. Tujuannya satu Pak, supaya kehidupan kita menjadi kehidupan yang nyaman, tidak saling menzolimi satu dengan yang lain. Makanya di awal dalam poin ketika saya buka muqaddimah pembicaraan hadis tentang dosa besar, yaitu tujuannya supaya jangan ada kezaliman satu orang dengan yang lainnya. Karena orang yang rajin sholat, rajin tahajud, rajin puasa, kalau masih ada dosa besar kayak begini, apalagi yang sifatnya hablum minan nas, ini masuk surganya susah Pak. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kita berharapkan kehidupan yang baik dunia apalagi akhirat, bertemu dengan Allah dengan tanpa beban sedikit pun. Makin kurang beban kita paling tidaknya. Ini saja sampai yang nomor 17. Semoga Allah Ta'ala hindari kita semua dari perkara-perkara yang tidak baik. Kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.